selamat datang kembali di pembelajaran daring kita, di sistem pembelajaran online kita. Nah, kali ini kita akan mulai pembahasan dari tahap awal dari konsep Photoshop itu sendiri. Di sini kita akan melakukan beberapa pengenalan dasar. Lalu setelah itu kita akan masuk ke konsep-konsep dari seleksi. Nah, kita akan mulai saja. Di sini untuk teman-teman semua boleh langsung diklik saja File New. Nah, setelah dipilih File New, maka untuk file name itu nanti diabaikan saja, boleh disimpan nanti waktu di bagian terakhir saja. Nah, yang berikutnya untuk bagian preset itu sendiri, itu adalah jenis dari kanvas atau lembar kerja kita. Untuk hal ini biarkan saja default, kita akan menggantinya nanti di bagian width dan height. Oke, yang berikutnya untuk width dan height-nya boleh diganti satuannya pixel. Nah, untuk nilainya width-nya kita buat saja 800 dikali 600 pixel. Nah, setelah itu resolusi biarkan dia pada bagian 72 pixel per inch, color mode-nya RGB. Lalu untuk yang lain sudah pas, kita boleh langsung diklik OK. Nah, kalau sudah, sebelum kita lanjut dengan konsep materi pembelajaran pertama kita, nah, di sini kita mau perkenalkan sedikit atau kita akan perkenalkan sepintas tentang tampilan kita ya, interface kita. Jadi di bagian atas di situ ada file menu, lalu ada option bar, di sebelah kiri nanti ada yang namanya toolbox atau toolbar, biasanya orang sebut dengan toolbox. Nah, di bagian sebelah kanan itu ada panel, ada layer dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian tengah ini adalah area kerja kita. Nah, untuk area kerja kita atau lembar kerja kita di dalam Photoshop itu disebut dengan kanvas. Jadi kanvas itu adalah lembar kerja pada Photoshop. Oke. Nah, itu aja untuk pengenalan kita. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke tahap pembelajaran pertama. Di bagian Photoshop, kalau kita boleh perhatikan di sini, di sini di bagian bawah ada yang namanya warna. Jadi warna di dalam Photoshop itu sendiri ada dua. Ada yang namanya warna foreground dan juga ada yang namanya warna background. Nah, untuk warna foreground dan background itu sendiri sebenarnya sama ya, konsepnya sama. Kalau dalam program-program desain lain kan sebenarnya warna itu memang dibagi jadi dua. Jadi yang pertama ada yang namanya biasanya ya, untuk beberapa program-program desain ada yang namanya warna fill dan warna stroke. Ada juga disebut dengan warna fill dan warna outline. Nah, kurang lebih sama. Kalau di dalam program desain lain, warna fill ya berarti untuk memasukkan warna di dalam sebuah objek. Sedangkan warna dari stroke atau warna dari outline-nya itu untuk warna garis. Itu biasanya. Nah, kalau di dalam Photoshop, warna foreground dan warna background itu sama. Sama-sama bisa masuk ke dalam sebuah fill objek, sama-sama bisa masuk ke dalam stroke ataupun border sebuah objek. Jadi dia bisa masuk ke dua-duanya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya, setelah itu kita perkenalkan yang di bagian atas ini yang disebut dengan foreground color. Di sini saya sudah tandakan dengan warna biru. Sedangkan yang di bagian belakang namanya adalah background color. Nah, jadi yang di depannya itu adalah foreground, sedangkan yang di belakang namanya adalah background color. Nah, untuk memasukkan warna, bagaimana cara kita memasukkan warna? Untuk foreground, kita bisa melakukan shortcutnya adalah alternate ditambah delete atau alternate ditambah backspace. Sedangkan untuk background itu sendiri kita bisa memasukkannya menggunakan shortcut Ctrl delete atau Ctrl backspace. Nah, itu dia kira-kira pengenalannya. Yang berikutnya di dalam kelompok pewarnaan ini kalau kita perhatikan memang di sini ada dua tombol yang cukup penting. Yang pertama itu ada yang namanya default color, yang kedua itu ada yang namanya switch. Nah, apa fungsi yang dua ini? Kalau switch seperti namanya ya, konsepnya berarti dia bertukar. Jadi fungsi switch itu adalah menukar atau mengganti atau menchange warna dari foreground ke background
Dan sebaliknya, menukar posisi warna dari background menjadi foreground. Nah, di sini kan kalau kita perhatikan, warna foreground kita adalah warna biru. Background kita warna merah. Pada saat saya pilih switch, begitu saya klik, maka posisi warna sudah berubah, di mana set foreground-nya warna merah, dan background-nya warna biru. Itulah fungsi dari switch. Jadi shortcut-nya itu adalah X ya. Ini shortcut-nya ini adalah X. Nah, yang berikutnya default. Sesuai dengan namanya, berarti default itu nanti fungsinya adalah untuk merubah warna foreground dan background menjadi warna standar atau warna di default. Shortcutnya nanti adalah D. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, jika kita klik default, maka warna akan berubah menjadi warna standar, di mana warna standar atau warna default dari Photoshop itu adalah foreground-nya hitam, background-nya putih. Nah, itulah kira-kira untuk pengenalan kita. Sekarang kita masuk ke bagian seleksi. Nah, untuk teman-teman semua mungkin jangan kaget bahwa di dalam Adobe Photoshop, tools atau alat kerja yang berhubungan dengan seleksi itu nanti ada banyak. Ada keluarga besar Marquee, lalu ada keluarga besar Lasso, ada keluarga besar Magic Wand, bahkan ada lagi yang lain. Nanti ada yang namanya Quick Mask, lalu ada yang namanya Select Color, dan lain sebagainya. Nah, kenapa di dalam Photoshop itu cukup banyak tools yang mengelola atau yang menggunakan atau yang berfungsi untuk seleksi? Karena memang di dalam Photoshop kan konsepnya adalah desain, editing ya. Jadi artinya kita merubah yang ada, kira-kira seperti itu. Nah, pada saat kita akan melakukan editing, berarti kita tidak lepas dengan konsep-konsep seleksi. Nah, itulah kira-kira alasannya kenapa di dalam Photoshop itu tools seleksi cukup banyak. Nah, jadi untuk bagian yang pertama, kita bahas dulu seleksi di bagian keluarga besar Marquee. Di sini kalau saya klik tahan, di sini ada 4 bersaudara. Yang pertama ada yang namanya rectangular marquee tool. Ini adalah seleksi yang berhubungan dengan bentuk-bentuk kotak. Lalu ada elliptical marquee tool. Ini adalah seleksi-seleksi yang berhubungan dengan lingkaran. Jadi misalkan kita akan menyeleksi sebuah roda mobil, kita akan menyeleksi kue donat. Nah, itu kan berhubungan dengan bulat. Kira-kira seperti itu. Atau menyeleksi telur, itu kan sebenarnya kan ada hubungannya dengan bulat ya, oval dia kan. Nah, lalu ada yang namanya single row. Ini adalah seleksi menggunakan garis atau berbentuk garis horizontal, sedangkan single column berbentuk vertikal. Nah, kita ambil satu, rectangular marquee tool. Pada saat di sini kita klik rectangular marquee tool, maka kita akan tidak lepas dari tools yang ada di option bar. Oke. Nah, akses yang dalam option bar ini apa saja? Di sini nanti ada 4 yang mau kita bahas, lalu ditambah dengan feeder. Nah, kita mulai bahas dulu pada bagian yang pertama, feedernya dulu. Apa sih fungsinya ini? Fungsinya ini nanti adalah membuat sebuah seleksi di mana bagian area warna yang akan dimasukkan itu nanti tidak lagi berwarna solid. Dan dia akan membuat bentuk rounded di dalam seleksi. Jadi kalau misalkan nilainya 0, bentuk seleksinya seperti ini. Dia memang sudutnya adalah 90 derajat, maaf ya. Sedangkan kalau kita gunakan nilai yang lebih dari 0, contohnya di sini saya buat 10. Maka ini ya, saya ganti 10, maka hasilnya pada saat saya seleksi itu bentuk sudutnya bukan lagi 90 tapi dia sudah rounded, dan jika saya masukkan warna, maka dia akan menghasilkan warna yang blur. Nah, itu kira-kira untuk konsep dari feeder. Kita lanjut bagian yang berikutnya. Jadi di sini tetap kita ganti 0. Nah, ada 4 yang harus kita pahami pada saat kita menggunakan tools atau alat-alat seleksi. Yang pertama ada yang namanya adalah new selection. Nah, di dalam new selection ini ingat baik-baik, fungsinya adalah menciptakan sebuah seleksi. Ingat, dia hanya menciptakan sebuah seleksi. Jadi misalkan di sini saya buat sebuah seleksi. Lalu untuk teman-teman perhatikan di sini saya pilih settingannya adalah add. Maka pada saat saya buat seleksi baru di bawahnya, seleksi yang pertama atau seleksi sebelumnya akan hilang. Pada saat saya buat seleksi sebelumnya itu akan hilang. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya adalah add to selection. Fungsi dari add to selection ini adalah menambah seleksi dan menggabung. Maksudnya bagaimana? Misalkan ada sebuah seleksi,
lalu saya pilih add to selection, saya tambahkan seleksi yang baru, bisa. Karena fungsinya adalah menambah seleksi. Nah, saya tambah bisa. Selain menambah, dia juga bisa berfungsi sebagai menggabung seleksi. Caranya bagaimana? Kalau misalkan ada seleksi yang dimana bagiannya mengiris atau saling bersinggungan, maka itu akan dijadikan satu. Mereka akan menyatu. Ini perhatikan, seleksi kelima saya bentuknya seperti ini. Ada bagian-bagian yang menyatu, maka dia akan langsung menyatu menjadi satu. Nah, itu dia kalau add. Yang berikutnya kita lanjut adalah subtract from selection. Fungsinya adalah memotong sebuah seleksi. Jadi kalau misalkan di sini ada sebuah objek seleksi, di sini ada sebuah seleksi, lalu saya pilih subtract to selection from selection, maka pada saat saya gunakan ke seleksi yang lain atau seleksi yang kedua nggak akan bisa. Tidak akan bisa. Namun, kalau saya buat seleksi yang bersinggungan dengan seleksi sebelumnya, maka seleksi yang pertama itu akan terpotong sebesar ukuran seleksi yang kedua yang bersinggungan. Maka dia terpotong. Nah, ini dia terpotong. Oke. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah intersect with selection. Apa fungsinya? Fungsi dari intersect with selection adalah menampilkan sebuah seleksi yang baru. Di mana seleksi yang baru yang ditampilkan itu adalah hasil dari singgungan atau titik potong setiap seleksi. Jadi misalkan ini seleksi yang pertama, biar jangan terus kotak, kita akan coba ganti yang elliptical marquee tool. Setelah itu, saya buat nih pada bagian intersect with selection. Maka pada saat saya buat seleksi yang kedua di sini, perhatikan ada bagian yang bersinggungan ya, ada bagian yang mengiris, bertemu. Nah, maka area yang bertemu atau mengiris itu akan menjadi sebuah seleksi baru. Sedangkan seleksi yang tidak bersinggungan akan dibuang. Itulah kira-kira fungsi dari intersect. Nah, sebagai contoh dasar kita, di sini akan kita buat sebuah objek. Yang pertama, kita buat saja dari objek kotak. Jadi untuk membuatnya, kita buat dari objek kotak, kira-kira seperti ini. Di sini supaya seleksinya bisa benar-benar sama ukuran antara width dan height-nya, kita boleh tahan shift. Kita boleh tahan shift supaya bisa pas. Nah, setelah itu kan kita sekarang sudah pegang dua nih, mouse yang pertama, yang satu lagi kita sudah tekan tombol shift. Yang mana pertama yang kita lepaskan? Yang kita lepaskan pertama adalah mouse. Setelah lepas mouse, barulah kita lepaskan shift-nya. Nah, setelah itu, apa yang mau kita lakukan? Misalkan untuk mempraktekkan di bagian yang tadi sudah kita bahas, kita mau coba potong nih. Kita mau coba potong satu seleksi menjadi 3, berarti kita potong ya. Maka kalau kita mau memotong, kita pilih yang mana? Apakah kita pilih new, add, subtract, or intersect? Maka yang kita pilih jelas subtract. Nah, di sini saya pilih subtract, saya potong. Kalau misalkan ternyata posisinya kurang pas nih. Nah, selama mouse belum kamu lepas, kamu masih bisa memindahkan seleksi. Caranya bagaimana? Tahan saja space atau spasi di keyboard kamu masing-masing ya. Tahan, lepas. Kalau sudah pas, baru tarik. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu saya potong bagian yang kedua. Nah, setelah terpotong menjadi seperti ini, maka yang berikutnya apa yang mau kita lakukan? Kita mau putar nih, kira-kira seleksinya sekitar 45 derajat. Bagaimana caranya? Maka caranya, di sini saya boleh pilih select. Di sini ada menu yang namanya transform selection, sesuai dengan namanya. Jadi ada istilah transform. Di dalam program desain, transform itu berfungsi untuk mengedit. Nah, jadi ingat bahwa di dalam program desain, apapun itu, ada yang namanya Corel Draw, ada yang namanya Illustrator, ada menu yang namanya transform. Jadi, di dalam program desain, transform itu fungsinya adalah mengedit. Jadi, apa saja yang bisa dilakukan, pengeditan apa saja, dia bisa mengedit untuk memutar, atau istilahnya adalah rotate. Dia juga bisa merubah size, ukuran, berarti besar kecil objek, atau menyeleksi untuk membesarkan objek atau mengecilkan. Dia juga bisa memflip, membalikkan kira-kira. Dia juga bisa memiringkan, askew, dan lain sebagainya. Itulah kira-kira fungsi dari transform.
Nah, di Photoshop, di sini ada dua jenis transform. Yang pertama ada yang namanya transform selection. Yang kedua ada yang namanya free transform. Nah, apa beda yang dua-dua ini? Bedanya adalah kalau transform selection sesuai dengan namanya, berarti dia mengedit seleksi. Sedangkan free transform ini nanti fungsinya adalah mengedit seleksi dan objek-objeknya. Oke, itulah bedanya kira-kira untuk dua bagian ini ya. Maka di sini kita pilih tadi transform selection. Setelah muncul transform selection, saya rasa di sini kamu tidak lagi bingung ya kalau ada titik-titik seperti ini. Ini adalah untuk mengatur ukuran ya. Sedangkan yang titik yang tengah ini adalah senternya, titik tengah dari seleksi kita. Nah, bagaimana cara kita merotate? Arahkan saja di luar mouse kita, maka ini boleh kamu gerakkan seperti ini. Nah, setelah kamu lakukan, kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Ini boleh kamu, setelah kamu putar, untuk keluar dari efek transform selection caranya kamu boleh enter atau kamu boleh pilih move tool. Oh ya, di sini saya belum jelaskan sedikit apa itu move tool. Nah, kalau dalam Photoshop namanya adalah move tool. Kalau ini dia di tools paling atas seperti anak panah. Kalau dalam Illustrator itu nanti namanya adalah selection tool. Kalau dalam Corel Draw itu nanti namanya adalah pick tool. Jadi sama aja. Selection tool, move tool ataupun pick tool fungsinya adalah memindahkan objek, menyeleksi objek kira-kira seperti itu. Kalau di program desain lain. Nah, di sini saya pilih boleh enter, boleh pilih move tool. Lalu saya pilih apply. Kalau enter langsung tinggal enter saja. Nah, kalau sudah selesai seperti ini bagaimana? Saya mau buang setengah. Kita mau buang setengah ini, seleksinya setengah ke bawah. Maka kalau kita ingin membuang setengah ke bawah, lagi-lagi di sini saya pilih rectangular marquee tool, seleksi kotak. Karena kita mau buang, kita mau potong, berarti kita pilih subtract. Benar ya teman-teman ya? Nah, setelah kita pilih subtract, maka ini boleh kita seleksi seperti ini. Oke, nah maka dia sudah terbuang. Kalau sudah terbuang, kalau memang ukurannya belum pas, di sini kita bisa geser pakai transform selection ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan warnanya warna hitam. Ingat, untuk memasukkan tadi, di sini kamu boleh pilih, kalau pakai foreground, yang mau kamu masukkan warna foreground, pakai alternate delete atau alternate backspace. Kalau mau masukkan dari background, maka pakai control delete ataupun control backspace. Nah, karena warna hitam saya ada di foreground, maka saya gunakan alternate delete atau alternate backspace. Nah, dia sudah masuk. Maka untuk sedikit lebih membuat seolah-olah memang nanti logo kita ini ada bayangannya, maka kita bisa geser sedikit ya untuk seleksinya, itu masih ada seleksinya. Caranya bagaimana? Kita pilih select, lalu kita pilih transform selection kembali, geser. Nah, setelah kita geser seperti ini kurang lebihnya, ingat, boleh di enter, boleh ditekan move tool ya. Setelah itu saya mau ganti warna. Kalau ingin mengganti warna, baik dari foreground ataupun background, dalam hal ini saya pilih foreground. Saya klik, maka muncul nih namanya color picker seperti ini. Di bagian kotak kecil ini adalah memilih kelompok warnanya. Misalkan saya mau pilih warnanya warna biru, maka saya pilih di sini. Saya klik. Setelah itu biru yang mana kita tinggal pilih di sini ya, di besar ini. Pilih. Oke kan? Kalau sudah saya masukkan warna kembali. Nah, kalau sudah selesai, ini adalah salah satu logo yang mungkin cukup terkenal ya. Kita nggak bisa sebut merek, tapi yang pastinya teman-teman semua sudah cukup familiar dengan logo yang satu ini ya. Nah, itu kira-kira cara pembuatan logonya. Untuk menghilangkan seleksinya, teman-teman bisa pilih dari select, namanya adalah deselect. Dari select, lalu namanya deselect. Shortcutnya adalah Ctrl D. Jangan salah ya, kalau Ctrl D itu adalah deselect, kalau D saja itu adalah default color. Tadi kita sudah bahas, oke? Setelah dihilangkan seleksinya, selesai untuk ini, kita boleh save. Teman-teman nanti boleh save, untuk namanya terserah. Nah, kira-kira itulah untuk pengenalan pembelajaran kita pertama dalam
pembelajaran atau pengenalan Adobe Photoshop. Semoga dari video ini dapat menumbuhkan atau mengembangkan pengetahuan teman-teman tentang Photoshop. Terima kasih.